Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama begitu kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih akan bisa berkumpul bertatap muka di aula ataupun balai desa Tanah Bawah dalam rangka acara sosialisasi terkait pengembangan sosial KBK komunitas sekalian endemik maka itu di desa Tanah Bawah. Menyelesaikan acara sosialisasi kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Bani sebagai sukses kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati tim ketua komunitas ikan Tawar Yayasan yang kami hormati dosen Universitas Bangka Belitung, ya, dan yang kami hormati perangkat desa, mahasiswa UBB, mahasiswa UGM yang sedang KKN sini, ya, ada satu itu, dan kelompok komunitas ikan air tawar desa Tanah Bawah, kecamatan Lebih Besar. Tapi mudah-mudahan tidak kurang arti daripada kegiatan kita ini. Yang pastinya bahwa di desa kita ini, Pak Ibu, ya, ada komunitas penangkap ikan air tawar, dan mereka yang hadir ini adalah mereka-mereka yang rutin melaksanakan penangkapan ikan di sungai. Kalau kita di Tanah Bawah ini ada yang namanya Sungai Perigi, ada yang namanya Sungai Kebo, ada yang namanya Sungai Jepang. Dan disitulah mereka sering melaksanakan aktivitas untuk penangkapan ikan. Ya. Harapan kami dengan adanya pertemuan ini, memang dulunya sudah terbentuk komunitasnya, kalau nggak salah Ormin sebagai ketuanya. Dan kami sangat terima kasih sekali dengan adanya pertemuan-pertemuan seperti ini, pengarang-pengarang seperti ini, supaya komunitas yang ada khusus di Tanah Bawah ini ke depan itu semakin giat dan semakin bersemangat untuk berusaha bagaimana melestarikan, terutama melestarikan sungai, dan juga bagaimana berusaha supaya ikan yang ada di sungai itu bukan semakin hari semakin berkurang, artinya semakin hari semakin banyak. Itu harapan kami dengan adanya pertemuan ini. Karena kami dari sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Belitung, nama saya Pagio, ya. Memang sudah kenal pun juga masih sering salah menyebutkan nama saya. Orang-orang lama di belakangnya sering Pagio dan itu. Dan di samping saya ini ada ketua jurusan sosiologi Ibu Herdianti, yang juga Mbak Dian dan mahasiswa. Beliau yang akan nanti berbagi informasi tentang bagaimana social capital itu. Social capital itu kalau di bahasakan Indonesia ya modal sosial. Jadi
hubungan antar manusia ini bisa menjadi mudah, bukan hanya ekonomi saja sebenarnya modal itu bisa hubungan antar kawan, kemudian antar komunitas ini bisa menjadi modal kuat yang nantinya bisa berkembang ke modal-modal yang lain, bisa ke ekonomi, budaya, sosial. Jadi seperti itu. Kemudian di sebelah sana ada Pak Putra, Pak Putra, dia juga dosen sosiologi Universitas Bangka Belitung, dan beliau backgroundnya adalah dulu di kesejahteraan sosial, jadi tentang pengembangan komunitas ini juga beliau lebih paham gitu, bisa menjadikan sebagai pengamatan terkait dengan komunitas ini seperti itu. Jadi harapannya dengan berkumpulnya kita semua di sini punya visi yang sama dalam hal mempertahankan atau melestarikan ikan endemik. Kenapa ini penting? Karena ikan endemik ini salah satu kearifan lokal disebut gitu ya. Jadi Bangka ini bisa dikenal juga bisa lewat, bukan hanya lewat tradisi-tradisinya, tapi juga dari keanekaragaman hayati, termasuk ikan endemik, karena punya kekhasan di dalam keanekaragaman hayati itu. Tadi saya sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Kades, bahwa di desa ini sudah ada komunitas tangkap ikan ya Pak ya. Dan itu sebenarnya menjadi salah satu langkah awal bagaimana caranya kita mengembangkan komunitas yang sudah ada ya. Sebenarnya kita sudah juga ada berkaca dari Bang Ladan ya Bang, terkait dengan pelestarian komunitas pelestarian ikan endemik. Dan alhamdulillah sudah mendapat legalitas ya, dan itu merupakan sebuah langkah awal yang tidak segampang yang diperoleh ya, dan perlu perjuangan dan perlu penguatan relasi gitu ya. Saya mengambil tema kapital modal sosial ya, sosial kapital, modal sosial komunitas pelestarian ikan endemik. Dan saya tadi baru paham bahwa ikan endemik itu ada semua ikan-ikan air tawar. Nah, di Bangka Belitung ini kaya akan ikan endemik itu, dan itu merupakan salah satu potensi yang bisa kita kembangkan. Dan alhamdulillah yang perlu kita kuatkan dan kita perkuatkan itu adalah bagaimana modal sosial. Tadi sudah disinggung oleh Mas Panggio bahwa modal sosial itu tidak hanya berbicara terkait dengan finansial atau duit, tidak Bapak. Jadi modal sosial itu merupakan sebuah karya entitas yang dimana ada sebuah akses yang bisa kita kembangkan dari entitas tersebut. Perkenalkan, nama saya Landa, biasanya orang panggil saya Bang Landa. Jadi alhamdulillah saya asli kelahiran Depok, Bangka Barat, jadi asli Baki. Nah, jadi di sini saya di sini mewakili dari Yayasan Ikan Endemik Bangka Belitung akan berbagi kisah, dan juga kisah tersebut adalah PR bagi saya yang diberikan teman-teman Sobat Upang di awal 2020 kemarin. Jadi PR tersebut selalu saya pelajari dan saya pikirkan apa dan bagaimana caranya untuk membangun komunitas yang sudah ada di daerah Tanah ini. Oke. Jadi kalau untuk segi ilmuwan sosiologinya tadi alhamdulillah sudah dijelaskan panjang lebar oleh narasumber kita dari Ibu ya. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau saya di sini saya rasa tidak perlu lagi untuk menjelaskan hal itu, karena kalau saya ikut-ikutan menjelaskan hal itu, saya yakin bapak-bapak yang hadir di sini akan tertidur, karena kalau kata orang Bangkanya lango. Oke. Jadi di sini saya kepada intinya saja, di mana inti dari semua itu adalah ide atau pemikiran saya dan teman-teman yang ada di Yayasan Ikan Endemik dalam memberikan semua ide
ini kepada teman-teman yang ada di desa Tanah Bawah ini agar komunitas yang sudah ada di sini bisa lebih semangat lagi, bisa lebih berjalan, bisa lebih mempunyai warna dalam hal pariwisatanya, dalam hal konservasinya. Oke. Jadi di sini di sungai ini ya, di desa Tanah Bawah ini kita patut berbangga. Kita patut berbangga karena memiliki ikon yang tidak dimiliki di daerah lainnya. Apa itu ikonnya? Ikonnya jadi di hasil pendataan Yayasan Ikan Energi dari awal 2020 di daerah Tanah Bawah ini, di perairan air tawarnya. Jadi alhamdulillah di sini kita mendata keanekaragaman gaya kegiatan air tawar yang ada, terutama pada jenis ikannya. Dan alhamdulillah di desa Tanah Bawah ini di beberapa titik sungai Upang, Sungai Perigi, di sini kami menemukan satu jenis ikan yang bisa menjadi ikon dan kebanggaan bagi kita masyarakat yang ada di Tanah Bawah ini. Jadi ikon yang ada di Tanah Bawah ini bukan hanya sungainya, bukan hanya masakannya, bukan hanya anggreknya, tetapi ada satu ekor lagi yang bisa kita munculkan dan bisa menjadi edukasi kepada anak cucu kita yang berada di sini, dan bisa menjadi promosi ya untuk keluar yang bisa menjadikan kebanggaan masyarakat di sini. Nah, apa itu ikonnya? Jadi di sini di desa Tanah Bawah ini memiliki satu jenis ikan yang lebih, itu jenisnya ikan kepala. Jadi mungkin bagi masyarakat yang berada di sini, jenis ikan kepala tersebut ikan yang jenis biasa-biasa saja. Nah, tapi mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini bisa membuka pikiran ya teman-teman semua, dan bisa menyampaikan lagi ke masyarakat, ke anak-anak kita bahwa itu ikan yang sangat luar biasa dan merupakan harta karun yang terjauh. Itu. Nah, ikannya ikan kepala, biasanya masyarakat bilang itu adalah kepala bulu atau kepala gong. Untuk nama ininya itu adalah beta chloroparin. Nah, kali saya main ke Kupang, mereka bertanya kepada saya, Pak, kira-kira apa yang bisa kami jual agar sungai Upang ini bisa maju, agar daerah Tanah Bawah ini bisa dikenal orang dalam hal pariwisata. Itu PR pertama. Pada saat itu saya belum bisa menjawab. Saya hanya tersenyum. Sabar Pak, insya Allah nanti saya akan coba berpikir dan mencoba melakukan riset dalam hal itu, apa kira-kira yang bisa saya bagikan ke depan. Nah, itu di awal tahun 2020. Alhamdulillah di awal tahun 2021 saya kembali mendapatkan PR kembali dari Pak Kades langsung ya Pak. Jadi waktu itu kita ada kegiatan di Embung Pak ya. Di Embung dalam kegiatan hari peringatan hari air dunia, di mana insya Allah ke depan itu dari desa Tanah Bawah Pak ya, itu mempunyai program pemanfaatan embung yang ada. Nah, tetapi kembali lagi berpikir kira-kira apa yang bisa kami kembangkan pada embung itu agar kami bisa menampilkan hal ini keluar, tapi tanpa kami harus merusak alam. Jadi bagaimana dengan cara memanfaatkan alam yang ada dengan bisa sambil menjaganya, kita bisa mempromosikan. Nah, itu kembali PR dari saya dari awal tahun 2022, apa yang bisa kami kembangkan di desa Tanah Bawah ini, di embungnya, di Upangnya, selain memanfaatkan ikan-ikan yang ada. Oke, jadi di sini saya mempunyai ide dan saran. Jadi selain masyarakat melakukan apa yang sudah dikembangkan sekarang seperti apa yang dikatakan Pak Ruben, jadi di sini saya mempunyai satu ide hiburan yang bisa menjadi edukasi kepada masyarakat, dan hasil riset saya mengatakan ini juga bisa mendapatkan penghasilan bagi komunitas yang menjalankan, agar komunitas tadi
lebih bersemangat dengan adanya hasil. Dan promosi ini selain bisa memancing wisatawan luar dari desa Tanah Toa, ini juga akan membuat warga sekitar desa Tanah Toa ini juga menjadi wisatawan lokalnya. Oke, nah apa idenya? Jadi di sini saya berpikir ke depan, ya, teman-teman komunitas yang sudah terbentuk ini bisa mengadakan dalam hal pemanfaatan dunia yang ada, ya, bisa memanfaatkan satu mainan, yaitu kapal-kapal yang menggunakan remote control, ya, itu bisa disewakan kepada masyarakat atau wisatawan yang hadir. Kita ingin ke depannya, Pak Kades dan kawan yang lain, kawan mahasiswa, kawan yang ini, kita ingin itu mengatakan dari Bu Ibadia. Terima kasih hari ini kita masukkan. Jadi saya sering sudah ini yang saya tunggu-tunggu sudah selama ini. Nah, gimana membangun sosial itu di masyarakat? Nah, selama ini kan bukan Pak, karena kita bermacam-macam pemikiran beda. Untuk bisa solusi yang kita pilih juga bermacam-macam. Tapi inilah awal yang baik, mudah-mudahan dengan hari Kamis ini yang baik. Tanggal 4 Agustus saya catat ini insya Allah ilmu saya dapat ini akan saya kembangkan, saya kolaborasi dengan Pak Kades masyarakat nanti gimana supaya ini terbang dulu. Kamu bangun wisata kapal komunikasi sesuai yang baik tidak terjadi. Saya yakin itu tidak pasti akan terjadi. Ini 10 kali terjadi itu. Nah, kita pengen nggak ada gap antara kita. Yang penting satu tujuan karena mau pengen itu aja Pak Kades. Jadi tidak hanya hebat di sini, kita punya kelebihan masing-masing, dengan kita masing-masing. Jadi mudah-mudahan acaranya akan selalu mudah-mudahan nanti dengan fakultas yang lain. Kalau juga kami, insya Allah nanti kita tidak sini kita ada di sumber bank atau di bumi. Tapi kita tawarkan di bank karena kita lagi naruh sumber. Insya Allah yang lagi dari perbaikan, insya Allah bulan itu selesai kita bisa ngobrol lebih bebas. Mungkin menikmati ikan yang ada di sana. Mungkin kalau nelayan akan mencari ikan itu dulu.